kita memulai videonya, silakan Anda mencuci tangan terlebih dahulu karena sekarang ada wabah virus corona, virus yang sangat berbahaya. Bisa di benda, bisa lewat udara lah itu virusnya. Sekarang juga tanggal berapa ya? 5 April, benar, 5 April sudah ada 192 orang tewas. Hampir 200 orang di Indonesia ya, di Indonesia. Dan kalian juga nggak mau kan yang berikutnya? Dan udah ada 2000 orang yang positif kalau nggak salah ya. Dan dengan itu saya menghimbau kepada semua yang menonton video ini untuk tidak keluar rumah. Jika mau keluar rumah juga paling untuk harus menggunakan APD, dan misalnya mau keluar rumah juga harus ada urusan misalnya untuk keperluan sehari-hari dan seperti itulah. Oke, mari kita ke videonya. Halo semua, kembali lagi dengan saya Andrian Yudhista. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu majas. Majas adalah sebuah kata yang terdiri dari 5 kata, yaitu M, A, J, A, dan S. Majas. Sekian, terima kasih. Oke, bukan itu cuman bercanda ya, walaupun benar juga sih. Majas terdiri dari 5 kata. Ya, emang benar sih. Oke. Ada banyak jenis kalimat yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Salah satu jenis kalimat yang sering digunakan adalah majas. Majas sendiri memiliki ciri khas dari gaya bahasa yang digunakan. Apa arti pengertian majas dan apa macam-macam majas yang ada? Berikut kita akan membahas mengenai pengertian majas atau gaya bahasa, contoh kalimat majas, dan juga macam-macam majas yang sering digunakan dalam berbahasa bahasa Indonesia. Oke. Pengertian majas adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Oke. Sifat majas secara umum adalah tidak pada makna yang sebenarnya atau kiasan atau bermakna konotasi. Penggunaan majas dalam gaya bahasa ini bertujuan untuk membuat pembaca bisa merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Oke. Berbagai jenis majas sering digunakan sesuai dengan arah pembicaraan atau efek gaya bahasa yang diinginkan. Oleh sebab itu, dikenal ada banyak jenis majas dalam bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Ada berbagai jenis majas yang bisa kita gunakan. Secara garis besar, macam-macam majas ini dapat dibagi ke dalam 4 kelompok besar, meliputi 1. Majas perbandingan. 2. Pertentangan. 3. Sindiran. Dan keempat yang terakhir, penegasan. Pembagian ini didasarkan pada cara pengungkapan makna kiasan dalam gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama, majas perbandingan. Jenis majas perbandingan meliputi majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya, yakni melalui proses penyamaan, pelebihan, dan penggantian. Oke. Di dalam majas perbandingan ini pun masih dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis, seperti 1. Majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Majas ini membandingkan benda mati dan manusia, jadi secara singkat mengorangkan atau menjelmakan benda mati. Contohnya, lautan biru itu seolah mataku dalam hening. Dan yang kedua, aku tidak bisa menemukan jam tanganku. Mungkin dia melarikan diri. Oke, yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Jadi, satu objek dibandingkan dengan objek yang lain serupa sifatnya, tetapi bukan manusia. Misalnya, Mila adalah bunga desa yang selalu mengagumkan. Dan yang kedua, Budi hanya bisa pasrah, dianggap sebagai sampah masyarakat. Oke, yang ketiga, majas asosiasi.
Majas asosiasi adalah majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda, namun dianggap sama. Misalnya, yang pertama, nasib kita itu seperti roda yang berputar. Dan yang kedua, contoh kedua, dia sungguh mengecewakan, sikapnya bak pagar makan tanaman. Oke, yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan suatu dengan kesan yang berlebih-lebihan dan bahkan membandingkan dengan sesuatu yang cara yang hampir tidak masuk akal. Misalnya, Dinda menangis dengan air mata habis karena kehilangan dompet. Guruku sangat baik, seperti malaikat. Oke, di sini Dinda menangis sampai air matanya habis. Menangis sampai air matanya habis itu termasuk majas hiperbola. Sama ini, guruku sangat baik seperti malaikat. Jadi seperti malaikat itu termasuk jenis hiperbola. Oke, yang kelima, majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas dengan gaya bahasa yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kurang etis dengan padanan kata yang lebih halus, bermakna dan sepadan. Kita harus menolong orang yang tunawisma. Dan contoh keduanya, jika kita bertemu kaum fakir, kita tidak boleh menghinanya. Di sini tunawisma dan fakir termasuk majas eufemisme. Oke, yang keenam, majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan gaya bahasa dengan menjadikan merek atau istilah tertentu yang sudah populer untuk merujuk benda yang sebenarnya lebih umum. Misalnya, contoh pertama, ayah suka menghisap gudang garam. Gudang garam di sini berarti rokok. Oke, yang contoh kedua, aku ingin terbang naik Garuda. Nah, Garuda itu pesawat Garuda. Ya, Garuda Indonesia. Yang ketujuh, majas simile. Majas simile ini bisa dikatakan menyerupai majas asosiasi yang menggunakan kata hubung berupa bak, bagaikan, atau seperti. Hanya bedanya pada majas simile ini tidak membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan kegiatan dengan menggunakan ungkapan yang maknanya serupa dan disampaikan secara lebih lugas atau eksplisit. Jadi, pembaca langsung bisa menebak arti dari perumpamaan yang digunakan. Dan contoh yang pertama, adikmu tampak sangat lapar. Jalannya seperti singa kelaparan. Nah, singa kelaparan ini termasuk majas simile. Oke, yang kedua, rapat hari ini sangat kacau, seperti hutan terserang angin ribut. Nah, hutan terserang angin ribut ini termasuk majas simile. Oke, yang ke-8, majas alegori. Majas alegori adalah majas dengan gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan, bermakna konotasi atau ungkapan. Contoh yang pertama, Ani sedang mencari pelabuhan cintanya, dan pada Adilah ia berlabuh. Berarti Ani sedang jatuh cinta kepada Adilah. Nah, contoh yang keduanya, pertandingan politik ini membutuhkan seorang kapten yang tepat. Nah, pertandingan sama kapten itu termasuk majas alegori. Yang ke-9, majas sinekdot. Gaya bahasa sinekdot ini menunjukkan adanya perwakilan dalam mengungkapkan sesuatu. Agar lebih jelas, kita bisa melihat pada pembagian majas sinekdot ini, di mana majas ini terbagi-bagi dalam dua macam, yaitu sinekdot pars pro toto dan sinekdot totem pro parte. Inekdot pars pro toto atau sebagian mewakili total adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur dengan maksud mewakili keseluruhan benda, sedangkan sinekdot totem pro parte total mewakili part atau sebagian adalah kebalikannya, yaitu berupa gaya bahasa yang menunjukkan keseluruhan bagian yang mewakili hanya pada sebagian benda atau situasi saja. Contoh pro toto adalah, selama seminggu ini Rian belum juga menampakkan batang hidungnya. Oke, yang kedua, totem pro parte. Indonesia telah berhasil mendapatkan 11 medali emas Asian Games tahun ini. Oke, yang ke-10, majas simbolik.
Majas simbolik menggunakan gaya bahasa yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam bentuk ungkapan. Contoh yang pertama, Lisa seperti ratu lebah yang dipuja oleh banyak orang. Yang kedua, Dina disebut-sebut sebagai kembang desa yang dikagumi semua pria. Oke, yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksud sesungguhnya. Jenis majas pertentangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis, meliputi yang pertama, majas litose. Majas litose adalah majas yang berkebalikan dengan majas hiperbola. Tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri, dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Contohnya, apalah daya kami hanya bisa menyediakan pondok sederhana ini untuk kalian. Nah, ini pondok sederhana ini misalnya punya rumah bagus tapi disebut pondok sederhana. Nah, yang kedua, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Contohnya, dia merasa lapar, padahal tinggal di pusat kuliner. Nah, majas yang ketiga, majas antitesis. Majas antitesis ini adalah majas yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Sangat penting untuk menilai orang berdasarkan benar salah perbuatan mereka. Oke, yang keempat, majas kontradiksi interminis adalah gaya bahasa dengan ungkapan menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya dan biasanya diikuti konjungsi seperti kata kecuali atau hanya saja. Contohnya, pesta ini sangat meriah, hanya saja di sudut kolam itu terlihat sepi. Contoh yang kedua, hewan ternak milik Pasuki sehat-sehat, hanya saja ada beberapa ternak yang sakit-sakitan. Oke, majas yang ketiga, majas sindiran. Majas sindiran adalah kelompok majas yang menggunakan kata-kata kiasan yang tujuannya adalah untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi tertentu. Jenis majas sindiran terbagi ke dalam 3 subjenis, meliputi 1. Majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Jadi, seperti memuji di awal, tapi menunjukkan maksud sebenarnya di akhir kalimat. Oke, yang contohnya persis sekali tempat ini. Sampai-sampai bisa jadi sarang tikus atau sarang kecoa, cucunguk, ya terserah. Contoh yang keduanya, besar sekali kadomu itu sampai-sampai bisa dimasukkan ke dalam kantong celana. Nah, oke, yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme ini menggunakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung, padahal yang disindir. Sinisme tidak menggunakan ungkapan untuk memperhalus sindiran seperti ironi. Namun sindiran juga tidak bisa disampaikan secara kasar. Contohnya, kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana, atau apok sekali bantal ini, seperti dia pernah dicuci 1 abad, 2 abad. Wah, gila itu. Oke, yang ketiga, majas sarkasme. Majas ini menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, sehingga cenderung seperti hujatan. Contohnya, dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Atau contoh yang keduanya, dia itu sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Oke, yang keempat, terakhir, majas penegasan. Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada para pembaca atau pendengarnya agar menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkan. Majas penegasan dapat dibagi ke dalam 7 subjenis yang meliputi 1. Majas pleonasme. Majas ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama sehingga terkesan tidak efektif. Namun hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, silahkan angkat tangan bagi yang setuju. Atau yang kedua, contoh yang kedua, kita harus selalu mengingat sejarah di masa lalu. Oke, yang kedua, majas repetisi. Gaya bahasa repetisi dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Misalnya, saya ingin berubah, saya ingin rajin belajar,
Dan saya ingin pintar, saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah itu saya. Itu majas repetisi. Dan yang kedua, contoh yang keduanya, buku ini sangat bagus. Buku ini sangat istimewa. Buku inilah yang mampu merubah sudut pandang hidupku. Nah berarti ini buku. Berarti itu majas repetisi. Nah yang ketiga, majas retorika. Majas retorika dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk suatu kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Nah contohnya, apa ada orang yang mau ditipu? Ya jelas lah nggak ada yang mau gitu. Yang kedua, siapa yang tidak ingin hidup makmur dan sejahtera? Ya itu mah gak usah ditanya lagi, setiap orang juga pasti mau lah hidup makmur dan sejahtera. Oke, sekarang majas keempat, majas klimaks. Majas ini mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang rendah ke tinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, hingga orang tua seharusnya memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah di sini kan ada bayi, anak kecil, remaja, hingga orang tua. Itu kan ada tingkatan rendah ke tinggi. Dan yang kelima, majas anti klimaks. Ini kebalikannya. Jadi gaya bahasa ini berkebalikan dengan klimaks, yakni gaya bahasa yang menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke tingkatan yang rendah. Contohnya, masyarakat modern, desa, hingga yang pelosok seharusnya memiliki akses kesehatan yang layak. Oke, yang keenam, majas paralelisme. Gaya bahasa paralelisme biasanya terdapat dalam puisi yang dilakukan dengan mengulang-ulang sebuah kata di dalam berbagai definisi berbeda. Jika pengulangan dilakukan di awal, maka disebut sebagai anafora. Namun jika di akhir, namanya epifora. Misalnya, contohnya. Ini contohnya epifora ya. Yang terbaik itu cinta, yang terkasih itu cinta, yang paling sempurna itu cinta. Nah, ikan cintanya kan di belakang semua. Berarti itu namanya epifora. Dan gue juga jomblo. Kenapa ngebahas cinta-cintaan? Oke, yang ketujuh, majas tautologi. Majas ini menggunakan kata-kata yang memiliki sinonim untuk menegaskan kondisi atau ujaran tertentu. Contohnya, hidup akan terasa aman, damai, dan tentram apabila kita semua bisa saling menghormati. Nah, di sini aman, damai, dan tentram itu majas tautologi. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like. Jika kalian gak suka video ini, silahkan dislike. Kalau ada saran atau kritik, silahkan komentar. Dan jika berkenan, silahkan subscribe kalau mau ya. Saya juga tidak terlalu memaksa. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.